Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Saputra, NIM 2022-12-0094, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang hubungan warga negara dan negara, di mana di materi ini kita dikonsentrasikan untuk mengkaji hubungan hak dan kewajiban warga negara dan negara. Etika normatif hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Kajian ini termasuk korporatisasi dan legitimasi. Kiranya perlu untuk dibahas atau untuk dikaji sebagai pengetahuan awal sebelum kita mengetahui format hubungan antara keduanya. Poin pembahasannya adalah peta normatif hubungan negara dan warga negara. Tugas utama pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pencerahan informasi tentang hubungan warga negara dengan negara. Hal ini senada dengan konsepnya, yakni senantiasa komitmen mengerjakan pengetahuan hubungan antara negara dan warga negara yang menggunakan embrio materi tentang hak dan kewajiban. Dalam wacana pendidikan kewarganegaraan, negara harus diposisikan sejajar dengan warga negaranya. Masyarakat warga negara tidak dilawankan dengan negara, akan tetapi justru disepsisikan sebagai mitra hubungan antara keduanya. Sehingga negara masih berada di atas warga negara atau masyarakat. Maka hubungan antara keduanya tidak akan bisa berlangsung secara harmonis. Padahal, keharmonisan ini menjadi kata kunci yang menentukan segala-galanya. Dalam kaitan itu, Kotler 1998 menegaskan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat tidak selamanya berkonotasi normatif, tetapi juga bersifat empirik. Secara normatif, hubungan negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis dengan bersandar pada norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antara negara dan warga negara masyarakat harus berlangsung secara resiprositas, timbal balik. Sebaiknya, secara empirik, hubungan antara negara dan warga negara bisa jadi justru melanggar norma bangsa dan negara yang telah disepakati bersama. Jika hal ini terjadi, maka pola hubungan negara dan warga negara harus dikembalikan pada hubungan yang bersifat konstitusional, bukan konstitusional. Ketika salah satu di antaranya mengingkari komitmen konstitusional sebagai dasar dan standar normatif, maka hubungan itu mulai koyak. Dan biasanya warga negara masyarakat itu berada pada posisi yang lemah, memegang sengaja dilemahkan. Melalui instrumen, kekuasaan negara bisa melakukan cara-cara yang kasar atau bisa juga dengan cara-cara yang paling halus untuk mengetahui warga negara atau masyarakat agar legitimasi masyarakat warga negara menjadi tak berimbang dengan negara. Upaya membangun hubungan antara negara dan warga negara secara adil dan berimbang, normatif dan etik dapat ditempuh melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, investasi variabel yang melekat pada diri warga negara. Yang kedua, investasi variabel yang melekat pada organisasi negara. Ketiga, menghubungkan variabel yang melekat pada diri warga negara dan variabel yang melekat pada organisasi negara. Keempat, mempersiapkan hubungan kedua variabel warga negara dan negara identik dengan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Yang kelima, mencari dasar norma sebagai pembenar hubungan antara warga negara dengan negara yang bersumber dari jiwa dan nilai-nilai konstitusi. Langkah-langkah tersebut hendaknya dimaknai sebagai pencerminan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara di satu pihak dengan hak dan kewajiban warga negara di pihak yang lain. Negara dan warga negara mengadakan hubungan secara timbal balik di antara keduanya, memosisikan sebagai komponen sistem yang memiliki kesejajaran. Dalam kaitan itu, yang perlu dicermati adalah bahwa hubungan negara dan warga negara tidak berlangsung menurut gradasi yang vertikal, melainkan menjadi hubungan yang sederajat. Masing-masing memiliki nilai fungsional sendiri dan terjalin secara interaktif dalam pemetaan secara sistematik. Aplikasi normatif hubungan warga negara dengan negara yang dimaksud dapat Anda adaptasi dalam matriks berikut. Matriks hubungan warga negara dan negara. Warga negara, potensi, kemampuan, cita-cita, aspirasi, perilaku, tindakan, prestasi, dan sebagainya.
negara, politik, ekonomi, sosial budaya, HAM, pendidikan, hukum, agama, dan sebagainya. Hak dan kewajiban. Itu metrik hubungan warga negara dan negara. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan. Sedikit saya simpulkan bahwa hubungan antara warga negara dan negara dengan menggunakan materi hak dan kewajiban masing-masing hendaknya perlu diperlakukan secara normatif sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan nilai konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya batasan-batasan stasional terhadap campur tangan negara terhadap kehidupan warga negaranya. Korporatisasi itu akan menentukan seberapa besar legitimisasi warga negara terhadap negaranya. Mungkin cuma itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, share, dan komen.